Mbak Bel, nyesel nggak? Nyesel enggak? Nikah sama dia mendingan sama yang kemarin aja yang ngebiayain, bener kan? Nggak terlalu banyak gimana-gimana. Terus diakuin juga kan? Masa istri sendiri dilarang di konsernya? Hola netizen yang tercinta, Bella Bonita cukup kaget ketika Denny Caknan serius melarangnya ikut konser. Istri Denny Caknan, Bella Bonita, tidak menduga bakal tidak boleh ikut konser lagi. Awalnya Bella Bonita mengira Denny Caknan bercanda terkait larangannya tersebut, tapi ternyata Denny Caknan serius karena khawatir dengan kondisi kesehatan Bella Bonita. Penyanyi Denny Caknan belum lama ini melarang istrinya untuk ikut menemaninya jika tur di beberapa kota. Reaksi Bella Bonita pun jadi sorotan. Pernyataan Denny Caknan melarang Bella Bonita tersebut menuai beragam komentar netizen yang terhormat. Denny Caknan dituding menyakiti hati Bella Bonita dengan perkataannya itu. Sebelumnya, pada podcast Deddy Corbuzier, Denny Caknan sempat melarang Bella Bonita untuk selalu menemaninya waktu konser di beberapa kota. Ia berpesan jika Bella sudah melahirkan agar fokus mengurus anak di rumah saja. Sementara dirinya tidak masalah jika sang istri tidak selalu menemaninya setiap konser. Reaksi Bella Bonita sempat terkejut mendengar perkataan dari sang suami. Awalnya, Bella mengira bahwa suaminya hanya bercanda, tapi Denny Caknan mengaku serius dengan perkataannya. Di sisi lain, Bella Bonita memposting status galau. Rupanya ia memikirkan perasaan sang suami karena terus membelanya ketika dihujat. Adapun Denny Caknan seolah menjadi tameng ketika Bella dicibir oleh netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Yang sabar ya Mbak Belbon. Aku gak tahu kenapa Mas Denny juga nggak cakep-cakep banget gitu. Gak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Ke perlakuannya ke Mbak Belbon gitu. Kenapa gitu? Aneh aku juga, padahal Mbak Belbon itu dia itu cantik banget gitu. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa ya? Komen-komen. Masya Allah Mbak Bella, bolehkah sebelumnya saya memohon maaf karena saya ingin menyampaikan rasa kagum saya terhadap Mbak Bella. Padahal di sini udah jelas banget ya, kalau ya kita tahu, sebagian pasti tahu bahwa maksudnya Mas Denny ini hanya bercanda, tapi terlihat jelas di raut wajah Mbak Bella ini sepertinya beliau sedang menahan sesuatu karena dia merasa menjaga perasaan suaminya. Pesan saya buat Mas Denny, tolong sebisa mungkin jaga perasaan istri Anda, apalagi kondisi Mbak Bella ini sedang hamil Mas. Ini di depan podcast loh dan ditonton orang banyak, ya minimal menghargailah gitu loh perasaan istri. Aku iki lihat podcastnya Mas Deddy Corbuzier sama DJ sama Mbak Bel Bon ya, sampai tak lihat bolak-balik gitu loh. Satu aku ya rodok kaget gitu loh. Aku pikir itu ini mungkin aku salah ya, nggak tahu menurut teman-teman. Gesturnya DJ itu di podcast itu, aduh kayak nggak banget. Aku itu sekarang itu justru kayak kasihan sama Mbak Bel Bon. Jadi aku ini kan Mbak Happy Asmara garis keras. Bahkan waktu ditinggal nikah sama Mas DJ itu kan aku koyo melu gelo gitu loh, tapi ya sudahlah, mungkin juga nggak jodoh gitu loh. Tapi setelah aku ngelihat podcastnya Mas Deddy Corbuzier itu, aku tuh kok jadi merasa oh ya udah beneran putus gitu. Salah nggak sih ya kayak gitu? Mohon maaf banget ya. Aku tuh ngelihat Belbon itu, ya Allah kok koyo melas gitu loh. Bahkan DJ itu ngerasa bahwa sekarang menikah itu jadi ribet, apa-apa itu harus pamit, mau ngopi aja jam 12 harus pulang dulu. Bahkan Mbak Belbon sampai bilang jangan hiperbola gitu ya. Terus kemudian Mas Deddy tuh nanyain gini, gimana kalau Bella itu misalkan kerja terus jadi model video klip? Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan dapat duit gitu loh. Oh sekarang kan sudah menikah ya, beda dengan pacaran. Kalau sudah menikah ya itu artinya komitmen. Sebenarnya benar gitu loh, cuman cara penyampaiannya, apalagi ini di depan orang, podcast banyak ditonton orang, cobalah sedikit menghargai gitu loh. Terlihat menurut aku sih kayak kurang menghargai Belbon gitu loh. Bahkan ketika ditanya, lu nggak takut, kamu nggak takut Dan kalau misalkan istri kamu itu digodain cowok? DJ malah jawab, ya aku godain cewek dong, masa ya kayak gitu. Terus udah gitu ada satu kata itu yang menurut aku
itu aduh sedih aku. DC itu merasa ribet kalau konser ditungguin istrinya, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi katanya gini, nek konser itu kan kerja, terus kemudian ngelihat istrinya, terus istrinya diem aja, moodnya nggak bagus aja, dia tuh meso dalam hati katanya. Wah tapi dalam hati loh. Jadi sampai Belbon itu bilang gini, Om Deddy ada nggak podcast khusus Belbon gitu kan, sampai kayak gitu. Kasihan loh ya. Terus ada lagi tuh yang gini, Belbon kalau lagi marah itu kan diem gitu ya. Nah terus kamu gimana Mas gitu? Ya aku ikut diem loh. Terus kan nggak terselesaikan dong masalahnya, kata Mas Deddy gitu. Ya biarin aja, aku ya diem aja gitu. Waduh. Mereka ini masih pengantin baru loh ya hitungannya, bahwa menikah itu adalah untuk selamanya, untuk jangka panjang, bahkan kalau bisa sampai maut gitu loh. Mosok di depan orang, ditonton banyak orang, masuk yang ngomongnya kayak gitu, terus gesturnya itu menurut aku nggak enak banget gitu loh. Aku malah jadi mesakno gitu, kasihan sama Mbak Belbon. Apakah salah, apakah itu hanya di podcast, tapi sebenarnya dari gestur itu tidak bisa dibohongin menurut aku sih. Bagaimana yo menurut teman-teman? Jadi akhirnya aku mikir gini, yo wis lah beneran kalau putus sama Mbak Happy gitu ya. Ini sebenarnya cuman apa yang aku lihat di podcast itu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan Mas DC memperlakukan istrinya dengan penuh lemah lembut, seperti mungkin dia memperlakukan ibunya, karena bagaimanapun Mbak Belbon sudah jadi istrinya dan calon ibu dari anak-anaknya. Begitu Rek kalau menurut pendapatku. Gimana kalau menurut pendapat teman-teman? Aduh ngadengi anu kieu jeleb kanu hate. Aduh nepikeun hayang ceurinya. Aduh Mbak Heb, untung aja ternyata Allah lebih tahu yang terbaik buat kamu. Untung kamu gak sama dia. Kalau sama dia dijamin Mbak Heb, kamu akan kurus dan nanti kamu tidak akan terawat lagi. Aduh Mbak Bel, nyesel enggak nikah sama dia? Mendingan sama yang kemarin aja yang ngebiayain, bener kan? Gak terlalu banyak gimana terus diakuin juga kan. Masa istri sendiri dilarang di konsernya? Ya ampun, kelihatan banget gak mau diintilin. Cuma bisa bikin kepala gue geleng-geleng, godek-godek. Bersyukurlah Mbak Heb gak sama dia. Semoga Mbak Heb mendapatkan laki-laki yang lebih solehah, yang lebih memikirkan perasaan istrinya. Mbak Heb sekarang udah cantik, karir sukses gitu kan. Dianya aja yang gak tahu diri. Dia kan terkenal gara-gara apa? Dia kan terkenal gara-gara pertamanya duet terus kan sama Mbak Heb. Yang namanya perempuan sering ketemu terus dikasih perhatian, udah mereka gak pernah mikir yang namanya gue dimanfaatin gak ya. Enggak, mereka tuh berpikirannya positif. Dia sayang sama gue, terbawa tuh mulai perasaan, ujung-ujungnya jadi cinta. Ujung-ujungnya perempuan kalau udah cinta bego, tolol, saru wajang aing. Ngelihat podcast bang siapa nih namanya, abang botak seksi. Ngenes sih kalau gue jadi Mbak Bel. Waduh, gesku aing ditakol huluna pakai baskom. Bersyukur ya Mbak Heb, pokoknya sekarang aku selalu doain Mbak Heb semoga makin menjulang tinggi, karya-karyanya semakin the best lagi, jadi penyanyi yang terkenal sampai go internasional gitu kan, mengangkat dunia dangdut karena I love dangdut. Aku suka banget sama musik dangdut dan aku semoga bisa jadi artis dangdut. Mun aing jadi si Mbak Bel, aing geus era, geus ngaliang beneran. Aing majikan ngaliang kajerotan nyumput jiga liang-liong. Secara eta di podcast Om Deddy ditonton ku ribuan orang, puluhan ribu orang di YouTube. Eta bisa-bisana ngomong kaos gitu. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu dan dia bilang serius loh. Oh ting settingan apa emang bener di jero hate sih ngomongnya. Sok dinilai wae, silakan dinilai sama semua netizen. Apakah dia omongannya tulus dari dalam hati ngomong seperti itu sama Mbak Bel, atau itu cuman settingan aja? Kita nggak tahu ya kan. Yang pasti untuk Mbak Heb bersyukurlah udah dijauhkan dari orang seperti dia.
Mbak Heb nggak jadi nikah sama dia. Sebelum nikah udah diliatin kelakuan bejatnya. Kalau misalkan Mbak Heb kepala nanti udah nikah, cerai nanti jadi janda. Jangan mau. Untung Mbak Heb belum nikah. Untung Mbak Heb disuruh fokus dulu sama karir. Kejar dulu Mbak Heb karir. Perjalananmu masih panjang. Jangan tergesa-gesa nikah. Jangan malu gara-gara umur udah berapa. Cepet-cepet nikah. Gak usah Mbak Heb. Gak usah. Nanti nyesal beneran. Kalau nikah keburu-buru nyesal. Mendingan pikir panjang yang namanya pernikahan. Oke, karena laki-laki tuh pasti nyamperin kalau kita juga udah sukses. Dan yang nyamperinnya value-nya lebih tinggi dari apa yang udah Mbak Heb capai sekarang. Oke Mbak Heb, hatur nuhun. Dadah baraya Sunda Sadayana.